Sepertinya dia bukan wanita biasa ya, bahkan dia mengenal Vale. Ziva melirik wanita di samping Suni dan melirik. Vale Krishnan adalah cucu dari pimpinan terakhir San Bruno yaitu Tuan Krishnan. Kalau bisa kenal dengannya, orang itu tidak perlu takut lagi. Sebelumnya Kejia jarang pergi keluar dan tidak terlalu banyak mengenal orang di dunia bisnis, apalagi di luar itu. Tidak heran Suni sangat sopan pada orang itu. Keluarga Okano hanya keluarga biasa saja jika dibandingkan dengan keluarga Vale Krishnan. Oh, kamu mantan istri Tuan Carson ya? Vale melirik Kejia dengan sedikit jijik dan meremehkannya. Karena kebetulan ketemu, ayo main beberapa putaran. Nona Winega akan menolak, kan? Kejia bukan hanya tidak mau main kartu bersama mereka, bahkan mengobrol dengan Suni saja dia tidak sudi. Tapi ketika berada di rumah keluarga Carson, dia mencoba menahan diri menghadapi Belina selama bertahun-tahun. Kejia sudah belajar bagaimana harus bersikap dan tahu kalau Vale bukan orang biasa yang bisa disinggung. Tentu saja, orang yang kami tunggu juga baru datang jam 10. Kejia tidak ingin menyinggung Vale dan menimbulkan masalah, jadi dia hanya mengiyakannya. Tapi aku gak terlalu jago loh, gak apa-apa. Vale mendengus dan melangkah lebih dulu. Gak apa-apa kok, aku main kartu cuma mau habiskan waktu. Setelah Vel pergi, Suni baru berani bicara. Kalau kamu gak bisa, aku bisa bantu kamu bayar kok. Dia tahu dari teman-temannya kalau Kejia pernah bermain kartu melawan Tuan Pain dan harus membayar beberapa juta. Menurut pelayan yang mengantar teh melihat Kejia seperti pemula dan pasti akan sangat kesulitan. Suni sudah menahan amarahnya di toko jam tadi sore dan dia akan melampiaskannya pada Kejia malam ini. Kejia tersenyum, terima kasih Nona Okano. Ziva mengikuti Kejia ke ruangan pribadi dan berisik, Nona Wine, kamu gak bisa main poker kan? Kenapa kamu masih mau main? Aku lihat dia benci kamu dan akan jebak kamu deh. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Kata Kejia, Vel pasti akan melindunginya dan kalau dia menjebakku lagi, gak ada yang bisa aku lakukan. Ziva meliriknya, hei, kasihan banget sih. Setelah masuk ruang pribadi, beberapa orang masuk lalu menentukan tempat duduk dan mulai bermain. Ziva tidak tahu cara bermain poker tapi dia bisa mempelajarinya. Dia mencari di internet tentang cara bermain dan ketika dia melihat kemampuan Kejia yang payah, rasanya Ziva ingin menggantikannya. Suni melihat kalau Suni cukup kesulitan karena dirinya dan Vale, membuatnya tersenyum senang. Nona Wine, kamu punya tato huruf A0 di pinggangmu? Suni tiba-tiba bertanya, itu inisial nama Alex kan? Kejia hanya membuang kartu dan tidak menjawab. Suni bermain tapi menatap wajahnya. Kamu dan Alex sudah cerai tapi masih punya tato namanya di tubuh. Aku merasa tidak nyaman soal itu. Kenapa kita gak main untuk taruhan? Kalau kamu kalah, aku akan panggil seniman tato untuk datang dan hapus tato itu di sini. Ziva tidak bisa menahan diri dan berkata, Nona Okano jangan keterlaluan. Itu hak Kejia untuk buat tato dan dia juga gak pandai bermain kartu. Kamu sengaja bertaruh dengan permainan ini untuk menggertaknya. Nona Winnie diam aja, kenapa kamu yang banyak bicara? Vale mencibir kesal, berisik banget, wajah Ziva memerah karena marah dan masih ingin bicara tapi dihentikan oleh Kejia. Oke, aku terima. Kejia tersenyum tipis, menatap mereka dengan tenang. Tapi Nona Okano, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu kalah? Suni melirik kartu yang dimainkan oleh Kejia dan berkata dengan keras, kalau aku kalah, aku akan tinggalkan Alex, pergi dari kota Anaheim dan gak akan pernah kembali. Kalau kamu kira aku mau menggertakmu, aku akan minta seseorang ajari kamu cara main kartu. Setelah kamu belajar kita akan taruhan lagi. Gak perlu, aku cukup pintar main kartu kok, kata Kejia. Kamu serius mau taruhan denganku? Suni berkata dengan tegas, aku serius dan semua orang yang ada di sini jadi saksinya. Oke, kalau gitu aku akan menangkan 2 dari 3 ronde. Kata Kejia dan melempar kartu, ternyata kartu itu adalah kartu yang ingin dimainkan oleh Suni. Ketika kartu itu didorong,
Suni tersenyum bangga. Dia yakin akan memenangkan taruhan ini. Saat permainan pertama dimulai, Ziva melihat kartu Kejia dan tahu kalau dia akan kalah. Ziva menghela nafas. Aku benar-benar gak mau lihat kamu kalah. Jadi aku akan keluar untuk cari udara segar. Setelah keluar dari ruangan pribadi, Ziva pergi ke kamar mandi dan begitu masuk ke dalam bilik, dia mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya lalu menyalakannya dan ponselnya berbunyi. Kamu di mana? Di klub. Aku lagi nonton bos main kartu dengan orang lain. Ziva menghisap rokoknya dan berkata dengan malas. Apa, kamu mau datang? Aku minta kamu pergi ke kota Auckland untuk cari seseorang. Kamu benar-benar mau jadi pekerja migran? Jangan, jangan, persetan. Ziva sangat kesal dan berkata dengan marah. Dia pantas mendapatkan itu karena sudah ninggalin istri dan anaknya. Sekarang dia akan mati, terus baru ingat kalau punya anak dan mau mencari anaknya untuk minta maaf. Pergi ke rumah sakit dan bilang ke pria tua itu untuk cepat mati. Sumbangkan semua hartanya ke yayasan. Terakhir kali kakiku hampir patah saat mau menyelamatkan anak itu. Ziva, kamu ngomong apa sih? Orang di ujung telepon berteriak marah, kamu adalah pengawal keluarga Y. Keluarga Y mau kamu tetap hidup tapi kamu berani mengutuk majikanmu untuk cepat mati? Ziva memegang rokoknya, menghembuskan asap dan berkata dengan enggan, maaf aku bersalah. Tuan muda keempat sudah pergi ke Auckland, kamu harus perhatikan. Baiklah, kata Ziva. Kirim aku informasi soal keluarga Krishnan, aku sedang diganggu oleh anggota keluarga Krishnan. Jangan habiskan waktumu dengan hal sepele kayak gitu. Lebih baik kamu cari tuan muda, pria itu berkata dengan tidak senang. Tunggu, aku akan minta seseorang kirim email padamu. Aku terima informasi sebelumnya kalau tuan muda pernah tinggal di Alabama jadi kamu harus pergi ke Alabama saat punya waktu luang. Ya, setelah telepon beberapa menit membuat mood Ziva semakin buruk, dia membuang puntung rokoknya ke toilet dan keluar dari kamar mandi. Dalam perjalanan kembali ke ruangan pribadi, Ziva melihat seorang pria memakai seragam hitam klub dengan tubuh ramping, memegang nampan di tangannya dan berbicara dengan rekan di depannya. Setelah melihat wajah pria itu dengan jelas, pipi mata Ziva membesar. Dia langsung berbalik, mengeluarkan 2 permen dari tasnya dan memakannya untuk menghilangkan bau asap dan berjalan cepat. Kamu tukang servis mobil? Ziva menepuk bahu pria itu. Sam menoleh menatap wanita yang tiba-tiba muncul, menyipitkan mata dan mengingat sesuatu. Wah, kamu yang perbaiki mesin mobil di bengkel 4S, ya. Ziva tersenyum, menatap pakaian Sam dan sedikit terkejut. Bukannya kamu tukang servis mobil, kenapa masih datang ke klub untuk jadi pelayan? Keluargamu miskin banget, Sam. Apakah aura tubuhnya terlihat seperti dari keluarga yang sangat miskin? Sam kalah taruhan permainan dan harus jadi pelayan yang mengantar wine untuk teman-temannya. Saat melihat Ziva salah paham tapi Sam terlalu malas untuk menjelaskan dan dengan sengaja menggodanya. Iya, keluargaku miskin basket dan harus lakukan 3 pekerjaan dalam sehari. Barusan aku selesai mengajar les dan pergi ke sini untuk kerja. Berapa uang yang kamu hasilkan jadi guru les? Pasti melelahkan, kata Ziva, mengeluarkan pena dan kertas lalu menulis nomornya. Ini nomorku. Hubungi aku dan aku akan kenalkan kamu untuk jadi supir bos, dia orang yang baik. Oh, Sam mengerutkan kening. Aku dengar perusahaanmu besar banget dan bosmu sangat kaya. Gak kok, kamu tahu grup Sky, kan? Tahu. Sam merasa ada yang tidak beres, siapa bosmu? Kejia Wine. Sam menatapnya dan ekspresinya berubah lembut. Aku tahu wakil presdir Wine yang baru saja menjabat di grup Sky. Iya, dia sangat baik. Kalau kamu jadi sopirnya, dia pasti akan perlakukan kamu dengan baik. Ziva berkata lagi sebelum pergi, aku tahu kamu dapat komisi kalau bisa jual wine. Coba antar beberapa wine mahal ke ruangan 1288 ya, aku akan bayar nanti. Ziva sudah pergi dan ada seorang pelayan yang mendekat.
bos wakil Presdir Winnie sedang bermain kartu di ruangan 1288. Apakah kamu mau pergi ke sana dan melihat? Sam berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada wanita cantik yang punya tahi lalat di antara alisnya? Ketika dia pergi ke restoran sebelumnya, dia pernah melihat Sunny sedang bicara dengan Kejia. Hah, kamu mau pergi ke ruangan pribadi itu? Wah, menarik banget. Sam mengusap bibirnya dengan ibu jari dan berkata dengan penuh semangat, aku mau tahu seperti apa ekspresi Tuan Carson saat tahu mantan istrinya sedang main kartu dengan pacarnya yang sekarang. Setelah itu Ziva pergi ke ruangan pribadi. Sebelum bisa melihat kartu milik Kejia, dia sudah mengerti hanya dengan melihat senyuman puas di wajah Kejia. Ziva mengira saat dia keluar Kejia akan kalah dan kehilangan banyak uang. Ziva pergi duduk di samping Kejia, melirik kartunya yang masih terlihat mengerikan dan berbisik, Nona Winnie orang ini bukan orang asing. Dia itu pacar mantan suami kamu beneran mau lawan dia. Padahal dia lagi menggertakmu. Go perlu terburu-buru, baru 3 kali menang dari 5 pertandingan. Kejia tersenyum dan masih sangat tenang. Saat menjawab perkataan Ziva, Kejia membuang kartu lain. Sunny mendorong kartu di depannya dan senyum di bibirnya semakin jelas. Ziva, Kejia, kamu udah kehilangan banyak uang, kayaknya gak perlu dilanjutkan lagi deh. Wanita yang duduk di sebelah Sunny mendengus dan berkata dengan arogan. Kami orang yang baik hati, kamu bisa minta maaf padanya dan kami akan suruh seniman tato terbaik untuk hapus tatomu. Sunny mendongak untuk menatap Kejia, seolah dia sedang menunggu wanita itu mengaku kalah, tapi wanita itu masih terlihat sangat tenang. Nona Winnie, masih mau main? Ya. Kejia mendorong kartunya lagi dan ekspresinya tidak berubah. Kita udah sepakat untuk memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Wanita di sebelah Sunny melirik dan berkata, udah dikasih kesempatan ngaku kalah tapi masih sombong. Sunny itu hebat banget main kartu. Kamu gak bisa kalahkan dia. Sudah cukup, Sunny menghentikan, menatap Kejia dengan sedikit rasa bangga di matanya. Karena Nona Winnie masih mau main, tentu aku akan menemaninya. Permainan babak baru segera dimulai. Karena ruangan itu semua wanita, semua orang bermain kartu sambil makan dan mengobrol. Wanita di sebelah Sunny bernama Erika dan di sebelah kirinya adalah Kejia, sedangkan di sebelah kanannya Vale. Erika tidak hanya bermain kartu tapi juga mengupas jeruk dan menyerahkannya pada Vale dengan sopan. Kak Vale, berapa lama kamu akan tinggal di Anaheim kali ini? Kamu akan tetap di sini untuk rayakan tahun baru. Aku kembali ke San Bruno setelah tahun baru. Vale melemparkan kartu dengan sangat keras dan mengerutkan kening. Kristo mau ceraikan aku dan dia kembali ke Anaheim untuk cari pengacara. Erika menjadi takut dan bertanya dengan hati-hati, bukannya awalnya keluarga Ovar yang memohon pada kakekmu untuk minta Kristo menikahimu? Dia pakai kekuatan keluargamu untuk selesaikan banyak hal dan dia berani ceraikan kamu. Bukan? Saat berbicara Vale seperti teringat sesuatu, tidak melanjutkan lagi dan tersenyum dingin. Aku bukan seseorang yang bisa dia nikahi kalau mau dan dia ceraikan kapanpun. Aku mau lihat siapa pengacara di kota Anaheim yang berani ambil kasus ini. Kejia sedikit menundukkan kepala sambil mendengarkan dengan tenang. Dia tidak terlalu tahu soal keluarga Ovar di kota Anaheim karena keluarga ini sangat rendah hati. Dia hanya tahu kalau keluarga itu sangat berpengaruh di kota ini dan hampir mirip dengan keluarga Krishnan di kota San Bruno. Vale berani bersikap sangat sombong karena latar belakang keluarganya yang kuat dan dia selalu dapat dukungan dari kakek. Bahkan kalau dia menikah dengan keluarga Ovar yang setingkat dengan keluarga Krishnan, tetap saja itu sangat menguntungkan keluarga Ovar. Kalau Kejia menikah dengan Alex dan keadaan keluarganya masih baik-baik saja, apakah ibu mertuanya akan berubah menghormatinya? Mungkin saja dia tidak akan kehilangan pernikahan ini. Kan? Kejia yang sedang mengingat masa lalu tersadar saat mendengar Erika berkata, Sunny dan Tuan Carson akan tunangan saat malam tahun baru.
Dia undang kami untuk makan malam, karena Kak Vale juga rayakan tahun baru di kota Anaheim. Ayo ikut kami. Hah, Vale sedikit terkejut. Aku dengar beberapa waktu lalu kamu dan Tuan Carson udah tunangan. Kenapa tunangan lagi? Seharusnya udah tunangan tapi kalung tunangan itu direbut oleh seseorang. Menjijikan. Erika marah, melirik Kezia dan berkata, tapi kali ini itu gak akan terjadi. Tuan Carson cuma akan undang beberapa teman dekat dari kedua belah pihak ke rumah keluarga Carson untuk makan malam tahun baru. Dia juga bilang akan menikah dengan Sunny di hari Valentine tahun depan. Pernikahan di hari Valentine? Vale bertanya pada Sunny, benar? Sunny mengangguk dan tersenyum manis. Aku sudah koma selama 6 tahun dan buat Alex lama nunggu aku. Aku mau nikah lebih cepat. Gaun pengantin udah didesain tapi aku belum pilih cincin kawin. Kamu udah desain gaun pengantin? Wah Sunny, Tuan Carson sangat mencintaimu. Erika sengaja melebih-lebihkan dan menepuk punggung Sunny. Erika melihat Kezia hanya menundukkan kepala dan tidak bicara. Lalu dia pura-pura penasaran dan bertanya. Nona Winnie, aku dengar ketika kamu menikah dengan Tuan Carson, pernikahan sangat sederhana dan kamu gak pakai gaun, itu benar. Kok bisa nikah gak pakai gaun? Kasihan banget, Tuan Carson gak beliin kamu gaun pengantin? Saat melihat Kezia terdiam, Erika sengaja ingin bertanya lagi dan mendorong bahunya. Nona Winnie, kok diam aja sih? Dari mana kamu tahu Nona Winnie gak pakai gaun pengantin saat menikah? Emangnya kamu datang ke pernikahannya? Ziva sudah tidak tahan lagi melihat Kezia yang terus digertak dan berkata, dan sepertinya ada yang salah dengan kata-katamu. Erika mencibir, dia nikah tanpa gaun pengantin, mana mungkin gak jadi bahan pembicaraan banyak orang. Terus, apa yang salah dengan kata-kataku? Semua orang tahu kalau dulu Nona Winnie adalah istri Tuan Carson. Kalau kamu bilang gitu, itu sama saja kamu mau bilang kalau Nona Okano nikah sama bekas suami orang. Ziva berkata dengan lembut dan dengan ekspresi tidak bersalah. Setelah mengatakan itu dia melirik Sunny, iya kan, Nona Okano? Erika tidak menyangka Ziva akan begitu berani dan dia menjadi panik ketika melihat wajah Sunny yang berubah muram. Kak Sunny, aku gak bermaksud gitu. Aku gak pernah mikir kalau Alex adalah suami bekasmu. Ziva tertawa terbahak-bahak dan menutupi bibir merahnya. Kamu bilang gak maksud gitu, tapi sebenarnya kamu mikir gitu kan? Wajah Erika memerah karena marah. Awalnya Kezia sedikit sedih dan mau mengabaikan Erika, tapi dia tidak menyangka kalau Ziva akan membelanya. Kezia berniat untuk bicara, tapi dia melihat pintu ruangan terbuka dan ada sesosok yang tinggi melangkah masuk. Pria itu memakai mantel wol hitam, sangat tampan. Tapi dia punya aura dingin, tatapannya menakutkan dan ekspresinya muram yang membuat orang lain takut untuk mendekatinya. Jantung Kezia berdetak sangat cepat ketika melihat wajah pria itu dan dia langsung menundukkan kepalanya. Dia tidak menyangka meskipun sudah cukup lama bercerai tapi kehadiran pria itu masih memberi pengaruh padanya. Tuan Carson, kamu datang? Erika sangat marah dengan Ziva tapi dia langsung menyapa sambil tersenyum saat melihat Alex. Aku dengar dari Sunny kalau kamu lagi sibuk, jadi kamu kesini mau jemput Sunny? Alex hanya mengangguk, melirik Kezia, mengerutkan kening dan merasa sedikit kesal. Wanita ini ternyata sudah lupa dengan yang dia alami saat ada di Open Air. Setengah jam lalu Sam meneleponnya dan berkata kalau Kezia dan Sunny sedang main kartu di klub Black Room tapi dia tidak percaya. Dia tahu kalau Kezia tidak bisa main poker dan tentu saja dia tidak akan sebodoh itu main bersama Sunny. Sam tahu pria itu tidak akan percaya, jadi dia mengambil foto dan mengirimkannya. Baru setelah itu Alex pergi ke klub Black Room. Ekspresi Alex berubah menjadi lembut saat melihat Sunny dan berkata dengan lembut, bukannya tadi sore kamu bilang lagi batuk? Kenapa malah datang ke sini untuk main kartu? Sunny tersenyum tipis, cuma batuk biasa kok, jadi gak masalah. Lagi pula Kak Vale sedang ada di kota Anaheim, aku mau menemaninya.
Alex tahu tentang keluarga Krishnan di kota San Bruno dan dia juga mengenal Tuan Krishnan. Alex melepas syalnya dan memakaikannya di tubuh Suni. Perlakuannya ini membuat wanita di sebelahnya tersenyum dan berkata dengan ambigu. Erika berkata, Tuan Carson, kami semua tahu kamu sangat cinta Suni. Tapi penghangat di ruangan ini sudah nyala dan Suni gak akan kedinginan. Kamu emang sengaja bersikap manis supaya buat kami iri ya. Pipi Suni memerah karena diejek seperti itu dan memelototinya. Kalau ejek aku lagi, kamu keluar saja. Oke, aku gak akan bicara lagi. Kejia memperhatikan pria itu yang memakaikan syal pada Suni dan bersikap lembut. Lalu pria itu duduk di samping Suni dan memberinya minuman hangat. Sikap mereka yang sangat mesra itu membuat hati Kejia terasa sakit. Dia sengaja masuk ke perangkap Suni sebelumnya hanya untuk memberi wanita itu pelajaran dan membuatnya meninggalkan Alex juga tidak pernah kembali lagi ke kota Anaheim. Tapi Alex muncul. Dia melihat pria itu bersikap sangat lembut pada Suni dan membuatnya tidak tertarik lagi untuk bermain. Alex melirik kartu Suni dan berkata dengan ringan, Nona Winnie gak pintar main kartu. Ayo selesaikan permainan ini, bosan banget kalau harus main lawan pemula kayak dia. Aku akan main beberapa putaran denganmu. Senyum di wajah Suni menghilang dan akhirnya dia bergumam pelan. Di sana Erika terus melihat karut milik Kejia. Dia melihat kartu wanita itu sangat bagus dan menjadi takut. Dia berniat untuk mengirim chat dan memberitahu Suni, tapi Kejia sudah lebih dulu membuang satu kartu. Suni sangat gembira dan perlahan membuang kartunya. Nona Winnie, menyerah aja Dev. Wow, Suni hebat banget. Erika melihat kartu Suni dan berkata dengan penuh semangat, aku gak menyangka kartu kamu sebagus ini. Kejia, Suni udah kalahkan kamu 3 kali dan kamu harus ngaku kalah. Vale mencibir, membunyikan bel untuk memanggil pelayan dan memberikan segepok uang. Panggil seniman tato secepat mungkin. Baiklah, tunggu sebentar. Saat melihat ini Alex sedikit mengernyit dan bertanya pada Suni, apa yang terjadi? Aku dengar Emily bilang kalau Nona Winnie punya tato inisial nama kamu di pinggangnya. Suni menggigit bibirnya dan berbisik, Nona Winnie ajak aku taruhan dan kalau kalah dia akan hapus tato di pinggangnya. Ziva menatapnya dan berkata, Nona Okano, sudah jelas kalau kita bertemu di pintu restoran dan kamu mau main kartu dan ajak dia taruhan setelah kamu tanya kalau dia punya tato inisial A. 0 di pinggangnya atau gak? Tapi sekarang kamu bilang Nona Winnie yang ajak kamu taruhan. Kamu sangat pintar bicara ya, jangan omong kosong. Erika memarahi Ziva, Suni gak mau nama pacarnya ditato di tubuh wanita lain, apa yang salah dengan itu? Suni cuma tanya Kejia mau main kartu apa tidak dan kalau dia emang tidak mau, kenapa jawab iya? Itu benar, tidak ada orang yang paksa Kejia untuk setuju, dia sendiri yang setuju. 3 wanita di ruangan pribadi ini adalah teman Suni. Kecuali Ziva dan tentu saja mereka akan membela Suni dan setuju dengan perkataan Erika. Ketika para wanita itu berdebat, seniman tato tiba dan membawa kotak peralatannya. Sudah cukup, Kejia menyuruh Ziva berhenti berdebat dan berkata pada Suni dengan tenang, aku kalah bermain dan aku akan terima hukumannya. Setelah itu Kejia berbaring di sofa di sampingnya, mengangkat ujung sweaternya. Dia memperlihatkan pinggang putih rampingnya dan tato inisial A. 0 yang sangat menarik perhatian. Seniman tato bergegas membantu Kejia untuk menghapus tato itu. Saat melihat Kejia yang berbaring dengan tenang dan membiarkan seniman tato itu membersihkan pinggangnya, Alex mengerutkan kening dan ada perasaan jengkel yang tidak bisa dia jelaskan. Dia ingat pembicaraannya dengan Maple, yang memberitahunya kalau istri aktor yang dia sukai meninggal dan aktor itu membuat tato nama juga wajah istrinya di semua tubuhnya sehingga dia bisa melihatnya setiap hari, seolah-olah istrinya masih hidup. Maple bilang dia tidak berani melakukan itu karena takut kesakitan, tapi sepertinya dia bisa tahan dengan rasa sakit jika harus membuat tato nama pria yang disukai di tubuhnya supaya pria itu selalu menemaninya. Alex tiba-tiba bertanya pada Suni, di surat kita dulu, kamu ingat apa yang kamu katakan soal tato itu?
Kita terlalu sering bertukar surat dan udah lama banget, aku gak ingat. Suni menggelengkan kepala, meraih ingannya dan bertanya, Alex, aku minta Nona Winnie untuk hapus tato di tubuhnya. Apakah itu salah? Dia berbicara dengan suara serak, matanya memerah dan membuat Alex tidak tahan mendengarnya, lalu membelai rambutnya. Kamu gak salah kok. Suni tersenyum tipis dan menyandarkan kepalanya di lengan pria itu. Dia merasa senang karena tadi pagi setelah Alex pergi, dia langsung mengeluarkan semua surat di laci dan membakarnya, untuk mengusir sahabat pena, Maple, di hati Alex. Suni juga merasa bahagia saat melihat Kejia mengerutkan kening karena kesakitan ketika tatonya dihapus. Akhirnya dia bisa mengalahkan Kejia. Erika berdiri sambil melipat tangannya, menatap Kejia yang sedang dihapus tatonya dan menyindir. Suni udah kasih kamu kesempatan sebelum ini tapi kamu menolaknya dan terus main. Nona Winnie, kalau kamu emang gak bisa main, pergi saja dan belajar dulu. Kamu cuma dapat masalah kalau terus bersikap sombong. Wanita yang lainnya tertawa pelan dan melirik Kejia dengan tatapan sombong. Kejia merasa kesakitan saat tatonya sedang dihapus tapi dia berusaha menahan diri, dahinya berkeringat dan mengabaikan Erika. Ketika seluruh tato Kejia hampir terhapus, ada seorang pelayan datang dan bertanya dengan sopan, siapa Nona Kejia Winnie? Aku. Kejia menatap pelayan, ada apa? Pelayan menyerahkan tas kecil di tangannya, ada seorang pria bernama Gera yang minta aku untuk kasih ini padamu. Makasih. Untuk mengalihkan perhatiannya supaya tidak terlalu merasa kesakitan, Kejia membuka tas itu, mengeluarkan kotak kecil dan menemukan sebuah cincin yang tertanam di kain beludru biru. Cincin itu punya bentuk yang sempurna, terlihat kecil dan elegan, bersinar di bawah lampu. Cincin ini karya desainer terkenal K. Ziva langsung mengenali cincin itu. Aku dengar cincin itu dibuat sendiri oleh K dan dilelang di kota Houston beberapa bulan lalu. Harganya lebih dari 1 miliar. Kayaknya cincin ini sama dengan Blue Heart, cuma ada satu dan harganya sangat mahal. Cincinnya cantik banget. Para wanita itu menatap cincin di tangan Kejia dengan berbinar, menjadi bersemangat untuk mengambil dan memakainya lalu diposting untuk pamer di akun mereka. Saat ini Kejia juga menerima 2 chat. Jason berkata kalau hari ini adalah hari ulang tahun Hito. Dia membelikan Hito hadiah dan ingin mengirimi Kejia hadiah. Lalu Jason bertanya, kamu menyukainya kak? Awalnya suasana hati Kejia sedang buruk. Dia tidak menyangka kalau Jason yang sedang berada di kota Bourbon akan mengiriminya hadiah. Hadiah ini membuat suasana hatinya lebih baik. Setelah membalas chat Jason, Kejia langsung memakai cincin itu di jari manisnya untuk menutupi bekas cincin yang dia dapat saat memakai cincin kawin. Tatapan Alex berubah muram saat melihat senyum cerah di bibir Kejia. Erika tidak menyangka kalau ada seseorang yang memberi Kejia hadiah yang sangat mahal. Dia merasa marah dan cemburu. Erika memikirkan sesuatu dan sengaja bertanya dengan keras. Nona Winnie, bukannya pacarmu Hito Cesar. Tapi kenapa yang kasih kamu hadiah Tuan Gera? Itu pasti model pria yang katanya dekat denganmu, kan? Tuan Gera bisa kasih kamu hadiah sangat mahal. Kayaknya kalian bukan cuma teman. Erika mendengus dingin. Aku dengar kamu selingkuh dan ingin cerai dari Tuan Carson. Awalnya aku gak percaya tapi sekarang sepertinya gosip itu benar. Kejia mencibir di dalam hatinya. Sepertinya semua orang tidak tahu alasan Kejia menceraikan Alex. Apakah pria itu juga tidak tahu? Kejia menatap Alex dan berharap kalau pria itu akan menjelaskan sesuatu. Tapi nyatanya pria itu hanya duduk sambil memegang tangan Suni, menatapnya dengan dingin dan tidak melakukan apapun. Kejia sudah melihat sikapnya, terus apalagi yang harus dia harapkan dari pria itu? Setelah tato di pinggangnya benar-benar hilang, kemarahan di hati Kejia juga menghilang. Nona Winnie, bilang sesuatu dong. Erika terus mendesaknya. Tuan Cesar tahu tentang hadiah Tuan Gera ini. Apakah dia tahu kalau kamu punya 2 pria? Ruangan ini bagus tapi kenapa ada seekor burung? Tiba-tiba terdengar suara Hito.
Terlihat Hito yang memakai kemeja hitam masuk ke ruangan itu dan berkata dengan jijik, burung pipit ini terus berkicau, berisik banget. Rasanya aku mau potong lidahnya supaya dia diam. Kata-katanya yang kejam membuat Erika diam dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hito berdiri di depan Erika, meliriknya dari atas ke bawah lalu bertanya, kenapa kamu mundur? Takut ya? Kamu burung pipit? Tidak, tidak, Erika bicara dengan gagap. Kurasa iya deh, suaramu mirip banget kayak burung pipit. Hito menjambak rambut Erika dengan kasar, menekan kepalanya ke meja dan memberi perintah, hei seseorang bawakan aku pisau dong. Ziva langsung mengambil pisau buah, menyerahkannya dan berkata dengan perhatian. Pisau ini tajam banget, jangan sampai tanganmu terluka. Kaki Erika gemetar dan langsung menangis ketakutan. Suni, Kak Vale. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Suni mencengkeram tangan Alex. Dia sangat marah dan hendak berdiri tapi Alex menahannya dan menyuruhnya duduk. Dia ingin melihat sejauh apa Hito akan membela Kejia. Kalian semua bisu ya? Hito melihat sekeliling dan merasa terkejut saat melihat Suni dan Alex. Dia mencibir dengan dingin, menoleh ke arah Ziva yang memberinya pisau buah. Apakah mereka baru saja gertak Kejia? Coba kasih tahu aku. Mereka bukan cuma menggertaknya. Ziva segera menghampiri Hito dan menceritakan semuanya. Setelah mendengar itu Hito melirik Alex, mendengus dingin. Dia mendorong Erika ke lantai dan berkata pada Kejia, kalian pergi ke ruangan kita dulu. Aku segera menyusul setelah mengurus hal ini. Gak perlu, ayo pergi. Kejia meraih ingannya karena tidak mau Hito melawan keluarga Krishna karena dirinya. Ulang tahun kamu lebih penting. Tatapan Alex berubah muram saat melihat sikap itu. Gak, kamu sudah digertak oleh mereka dan aku gak mungkin diam aja. Hito memberi isyarat untuk meminta Ziva membawa Kejia pergi. Aku akan kasih mereka sedikit pelajaran. Aku gak akan berbuat macam-macam kok. Bos, ayo pergi dan biarkan Hito mengurus ini. Ziva menyeret Kejia dan mereka keluar dari ruangan itu. Hito dengan cepat berjalan ke meja kartu dan duduk. Ayo kita main beberapa putaran. Pilih 3 orang untuk main. Dia menundukkan kepala untuk menyalakan sebatang rokok. Setelah menghisap rokok Hito berkata dengan santai, siapapun yang bisa kalahkan aku akan kasih 200 juta. Aku juga akan berlutut. Tapi kalau aku menang, kamu harus membuka satu persatu bajumu dan keluar ruangan ini tanpa pakaian. Para wanita tidak merasa bersemangat ketika mendengar nominal uang yang akan Hito berikan, tapi mereka gemetar saat mendengar harus melepas pakaian. Mendapatkan 200 juta hanya dengan bermain poker, Vale tidak tahan melihat sikap Hito, menggertakkan gigi, berjalan mendekat. Dia duduk di sebelah kanan Hito dan tersenyum dingin. Hito, aku menantikan kamu berlutut padaku. Hito bersandar di kursi dan berkata, oke, siapa lagi yang mau ikut cepatlah. Aku harus pergi menemani Kejia setelah ini. Vale ada di sini dan semua orang tidak berani mengambil tindakan. Vale sudah memilih siapa wanita yang pintar bermain dan melihat ke arah Suni. Dia tidak bicara tapi Suni mengerti. Alex, Tuan Caesar sangat keterlaluan dan bantulah. Suni berkata dengan lembut dan dia tahu kalau Alex pandai bermain kartu dan mungkin Hito tidak bisa mengalahkannya. Alex hanya duduk dan berkata dengan suara dalam, aku punya pekerjaan, kamu saja yang main. Suni tidak menyangka dia akan menolak. Tubuhnya menegang sesaat tapi langsung tersenyum pada pria itu. Oke, kalau gitu tunggu sebentar ya. Hito sama sekali tidak merasa takut harus bermain melawan 3 wanita sekaligus. Dia bermain poker dengan cepat dan teliti. Sebelum kartu terakhir dibuang, Hito mengetuk meja dengan tidak sabar. Kalian itu siput ya? Kenapa lambat banget sih? Bisa lebih cepat gak? Dia sangat marah dan wajahnya memerah. Suni mengira kalau dirinya pintar bermain poker dan salah satu dari mereka bertiga bisa mengalahkan Hito. Tapi dia tidak menyangka kalau Hito pintar bermain.
Sebelum setengah putaran berakhir, Suni sudah hampir melepas semua pakaiannya dan hanya menyisakan bra putih. Nih, Hito membuang kartunya lagi. Suni menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia bisa melihat kalau Hito sedang menargetkannya untuk membantu Kejia membalas dendam. Hito menjentikkan abu rokoknya, menatap Suni dan mendesaknya. Ayo Nona Okano, tunggu apa lagi? Lepaskan, Hito, jangan keterlaluan. Vale berkata dengan dingin, kamu bersikap gitu pada Suni seolah-olah kami buta. Emangnya kami gak tahu kalau kamu menargetkannya? Dia hampir membuka semua pakaiannya. Kamu mau apa lagi? Hito merentangkan tangannya dan bertanya, aku minta maaf karena harusnya aku gak melepas pakaiannya. Supaya aku gak bertindak terlalu jauh, gimana kalau kamu yang lepaskan? Klub Blackroom ini cukup hangat, jadi Vale hanya memakai gaun panjang tanpa lengan. Tentu saja dia tidak mau mempermalukan dirinya hanya untuk membantu Suni. Sudahi saja, udah larut malam. Alex berjalan mendekat dan memakaikan mantelnya di tubuh Suni. Sebelum Hito bicara, Alex berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan transfer 200 juta ke rekening perusahaanmu besok pagi. Aku juga akan suruh orang perusahaanku untuk bantu kamu akuisisi Xing. Hito melihat Suni yang sudah hampir melepas semua bajunya dan dia langsung setuju saat mendengar tawaran yang diberikan Alex. Ketika Kejia main kartu saat usia 10 tahun, ayahnya saja gak bisa kalahkan dia, apalagi aku. Hito mematikan rokok di asbak dan perlahan berdiri. Coba perhatikan lagi permainan kamu dengannya, supaya kamu tahu dia emang mau menang atau tidak mau melawanmu. Ketika melewati Alex, Hito meliriknya dan berbisik, dia benar-benar gak menginginkanmu lagi. Kalau tidak Suni pasti sudah kalah. Saat mendengar ini Alex teringat ekspresi tenang Kejia saat tatonya dihapus dan tatapannya menjadi muram. Ternyata Kejia bisa bermain kartu. Kejia dan Ziva makan beberapa snack di ruangan pribadi. Hito kembali setelah mereka menyanyikan beberapa lagu. Ziva menghampirinya untuk bertanya dan merasa sangat senang ketika dia tahu kalau Suni hampir telanjang. Kalau Tuan Carson tidak ada, dia pasti akan keluar dari klub ini dengan telanjang. Tidak, Hito bergumam, ini disebut mata ganti mata. Beraninya dia gertak Kejia, tentu saja aku akan membalasnya 2 kali lipat. Makasih ya. Kejia tersenyum dan mengajaknya bersulang. Hito tidak bertanya kepada Kejia kenapa dia membiarkan Suni menggertaknya. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan. Dulu aja kita sering tidur di ranjang yang sama. Kenapa kamu harus bilang terima kasih? Wow, Ziva menatap mereka dan matanya melebar. Benarkah? Itu pasti Bi. Kalau kamu rusak reputasiku lagi, aku akan tampar kamu. Kejia menendangnya dengan keras dan menjelaskan pada Ziva. Ketika masih kecil orang tuanya selalu bepergian, jadi dia selalu datang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur. Jangan terlalu percaya padanya, oke? Ziva menatapnya dengan jijik, dasar Hito gak tahu malu. Saat mereka sedang bicara, mereka tidak melihat bahwa ada alat sadap kecil yang ditempel di bagian bawah meja dan mereka semua perkataan mereka. Tidak lama setelah itu teman-teman Hito berdatangan dan ruangan pribadi itu menjadi ramai dan mereka sangat senang. Kejia tidak suka keramaian dan suasana hatinya sedang buruk. Awalnya dia hanya duduk di sudut sambil minum wine, kemudian melihat Hito dan lainnya sedang bermain, jadi dia ikut bergabung. Dia senang ketika kalah permainan dan harus minum segelas wine putih juga merah. Dia hampir pingsan setelah beberapa putaran. Aku mau keluar cari udara segar, kalian lanjut bermain. Kejia sudah tidak kuat lagi lalu berbicara pada Hito dan pergi dari ruangan. Kejia awalnya ingin pergi ke balkon untuk mencari udara segar, tapi dia terlalu banyak minum anggur dan semakin mual ketika terkena angin dingin. Dia menutup mulutnya dan bergegas lari ke kamar mandi. Setelah muntah Kejia merasa jauh lebih baik. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin dan menatap dirinya di cermin. Dia terlihat sangat berantakan dan kasihan. Semoga malam ini adalah malam terakhir dia mabuk.
Kejia keluar dari kamar mandi, pergi ke balkon dan kebetulan bertemu dengan pelayan yang membawa nampan. Pelayan melihat wajah Kejia yang memerah dan terlihat mabuk, lalu menyerahkan air mineral yang dia bawa. Nona, minum air dulu supaya kamu merasa lebih baik. Terima kasih. Kejia mengambil air itu, membuka tutupnya dan meminumnya beberapa teguk. Tiba-tiba sebuah tangan meremas pantatnya dan menghembuskan napasnya ke arah telinganya. Tubuhmu bagus dan wajahmu cantik, berapa tarifmu? Lepaskan aku, Kejia berkata dengan dingin dan mencoba melepaskan tangan itu. Tapi dia barusan muntah dan tidak punya banyak tenaga. Dia juga merasa sedikit pusing dan dengan mudah pria itu menyeretnya menuju lift. Jangan khawatir, aku punya uang dan kamu bisa minta sebanyak yang kamu mau. Pria itu tertawa. Entah apa yang terjadi, tubuh Kejia menjadi sangat lemas. Dia menggigit ujung lidahnya supaya tetap terjaga dan menginjak sepatu kulit pria itu dengan heelsnya. Kejia langsung berlari ketika pria itu melepaskan tangannya. Tapi ketika dia melarikan diri, pria itu mengejarnya lagi, menarik rambutnya dan berkata dengan marah. Aku bilang akan bayar, gak usah jual mahal deh. Tiba-tiba ada sebuah tangan terulur dari samping yang meraih pergelangan tangan pria itu dan memegangnya dengan keras. Ah, pria itu berteriak kesaktian dan merasa pergelangan tangannya akan hancur. Siapa kamu? Beraninya lakukan ini padaku. Pria itu berteriak marah dan langsung ketakutan setelah berbalik dan menatap mata dingin seseorang. Alex, Tuan Carson, kamu keterlaluan. Alex melihat ada beberapa helai rambut panjang di antara jari pria itu. Tatapannya menjadi lebih suram dan memegang pergelangan tangan pria itu semakin keras. Alex bertanya dengan acuh tak acuh, aku mau tahu apa yang mau Tuan Wan lakukan pada istriku. Tuan Wan tidak berani bilang kalau dia kesakitan. Tubuhnya berkeringat lalu membungkuk untuk meminta maaf pada Alex. Maaf Presdir Carson, aku gak melihat terlalu jelas dan aku kira dia orang klub ini. Aku gak tahu kalau dia mantan istrimu. Alex melepaskan tangannya, memanggil pelayan dan memberi perintah. Tuan Wan mabuk, atur mobil untuk antar dia pulang. Tuan Wan baru mau menghela nafas lega karena melihat Alex tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi dia mendengar Alex berkata, mata Tuan Wan sudah gak bagus, antar dia ke rumah sakit dan buat janji dengan dokter mata. Suruh dokter itu periksa matanya dengan balek. Tuan Wan, setelah Tuan Wan dan pelayan itu pergi, Alex melirik Kejia yang masih bersandar pada dinding. Rambutnya berantakan dan bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Mungkin minum terlalu banyak alkohol. Alex masih ingat apa yang sebelumnya dikatakan oleh Hito. Dia melangkah, meraih lengan Kejia dan menariknya ke atas. Kejia, apa maksudmu? Alex memegang lengan Kejia yang kurus dan bertanya pelan. Kamu bisa main kartu, kenapa sengaja kalah? Apa urusanmu? Kejia berkata dengan sinis dan ingin melepaskan tangannya. Tapi kepalanya pusing dan hampir jatuh ke pelukan Alex. Kejia hampir tidak bisa berdiri, mendongak untuk menatap pria dengan ekspresi dingin dan menatapnya tajam. Apa urusanku? Kejia, kamu bilang apa urusanku?